Assalamualaikum, selamat sore, selamat malam. Ini videonya saya buat sore, teman-teman ya. Karena online kemarin nggak bisa di Zoom, maka saya ganti video gitu ya. Ini sama saja. Nanti bisa pertanyaan atau apa di WA group. Pertemuan 10 ya. Ini lanjutan bab 9 kemarin untuk mata kuliah matematika ekonomi bisnis. Nah, di sini judulnya menghitung barisan dan deret menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelum ke Excel, kita wajib tahu rumus, pengertian, data yang digunakan apa saja itu harus tahu. Nah, untuk materi ajar, agenda yang akan dibahas dalam bab ini adalah bunga majemuk, NFV itu adalah nilai fair value dengan bunga majemuk, dengan yang ketiga adalah aplikasi Microsoft Excel. Aplikasinya rumusnya masih OTW ya, itu untuk nanti hari insya Allah Selasa saya bagi. Lalu untuk bunga majemuk di sini berarti bunganya ada banyak ya, tidak hanya satu. Maka dengan adanya bunga majemuk ini kategorinya ada beberapa periode ya, jadi tidak hanya satu periode. Nah, biasanya bunga majemuk ini data realnya ada di laporan keuangan atau annual report yang bukan per semester atau bukan bulan tapi tahunan. Untuk garis waktu dari bunga majemuk itu dapat digambarkan dengan garis waktu seperti ini. Nah, awal periode ke-1 itu kita mulai dari 0 teman-teman, jadi tidak periode 1 yang ini, tapi 0 merupakan awal periode. Misalnya kita ada laporan keuangan nih teman-teman ya, itu dimulai tahun 2014, 2015, 2016, maka tahun ke-0-nya adalah tahun 2014. Data yang digunakan di sini itu tidak awal Januari tapi 31 Desember 2013 ya. Jadi data yang digunakan pada tahun 2014 itu adalah data 31 Desember 2013. Itu adalah awal periode yang kita gunakan. Lalu untuk yang periode pertama itu lanjutan dari periode kedua setelah semua data dikumpulkan, yaitu waktu sekarang dan waktu permulaan periode 2, di mana kalau tadi datanya adalah 2014, 2015, 2016, maka periode keduanya adalah data 31 Desember 2014. Ini contohnya seperti ini ya, saya tulis contoh. Periode awal ya. Jadi kalau datanya ada 2014 sampai 2020 misal, di sini kita tulisnya periode awalnya adalah 2013, yaitu data dari laporan keuangan tahun 2013, yaitu di bulan Desember. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal 31. Nah, ini untuk periode awalnya. Lalu untuk periode satunya itu adalah 31 Desember 2014 dan seterusnya ya. Jadi tugas kemarin yang Anda catat adalah periode 0 sampai 2024 ya. Jadi 2024 itu tahun keberapa? Nanti Anda bisa bikin tabel seperti ini.
Kalau periode 2 berarti berapa? Kalau 2014 berarti Desember, 31 Desember 2015 dan seterusnya ya teman-teman. Seperti itu yang saya maksud dari garis waktu yang ada di bunga majemuk pada pertemuan 10 ini. Lalu untuk periode 2-nya seperti apa? Periode 2-nya adalah waktu sekarang adalah kita ganti waktu sekarang adalah 2014. Kita gunakan periode 1. Dan waktu permulaan periode 2. Waktu permulaan periode 2 ada di 31 Desember 2015. Kalau kemarin ada yang mengerjakan soal datanya mengambil tahun 2013 misalnya ya, untuk 2014 Anda catat 1 Januari 2014 berarti tugas Anda udah salah gitu ya, tidak ada kata-kata oh bisa salah, ya salah karena annual report itu yang dicatat di 31 Desember 2013 untuk awal permulaan saldo yang akan digunakan dalam periode 0 atau periode permulaan teman-teman gitu. Ini contoh untuk tugasnya. Lalu di sini artinya apa? Dari garis waktu yang saya ceritakan tadi, angka-angka di garis tersebut menunjukkan pada garis waktu tersebut menunjukkan akhir dari periode sekaligus awal dari periode waktu berikutnya ya. Jadi kata kuncinya adalah menunjukkan akhir dari periode. Jadi kita catat di 2014 adalah data 2013 pada bulan Desember tanggal 31, di mana sekaligus menjadi awal periode waktu berikutnya, yaitu tadi apa? Di 2014 di 2014 kita catat sebagai awal ya gitu. Ini kita awal 2013 2014 itu kita catat gitu teman-teman. Ini menjadi catatan kita bersama. Di sini mudah-mudahan paham ya. Lalu untuk sebenarnya ya, garis waktu tidak hanya bunga majemuk dan aja, tapi ada bunga sederhana. Bunga sederhana itu terlalu sederhana teman-teman, hanya satu periode aja yang kita hitung. Misalnya di sini ada bunga itu ya 12% pinjamannya misalnya ya, ada 12 juta, itu tinggal aja 12 juta ditambah 12% dikali 12 juta itu sudah bunga sederhana, hanya menggunakan tempo satu periode gitu ya. Nah ini bunga sederhana yang seperti saya terangkan di bab 9 tidak bisa digunakan untuk riset, tapi untuk mendeteksi apakah dia sudah membayar sesuai dengan angka yang kita hitung waktu periode tersebut itu. Jadi misalnya 2013 2014, apakah 2014 sudah terbayar dengan 12 juta plus 12% kali 12 juta itu. Nah itu kalau kita bisa sesuaikan benar, itu tidak bisa digunakan untuk riset. Nah bunga sederhana ini hanya untuk klarifikasi ketika bahan audit teman-teman. Nanti untuk auditing mungkin di semester berikutnya di akuntansi bisa diikuti dengan seksama. Nah itu menggunakan sekali lagi menggunakan bunga sederhana. Kalau untuk bunga majemuk itu banyak kegunaannya ya, riset ya, untuk cross check time series apakah data tersebut yang ada di laporan keuangan dan sudah dibayar oleh peminjam itu tepat waktu sesuai dengan nominal yang telah ditentukan, bunganya konstan atau fluktuatif, itu kita bisa tahu ya. Nah di sini kalau kita utang jangka panjang berarti sesuai dengan ketentuan dari perusahaan yang memberi pinjaman, misalnya bunganya fluktuatif atau tetap, itu bisa dibicarakan. Nah kalau untuk kehidupan sehari-hari juga bisa menggunakan bunga majemuk ini. Kalau bunga sederhana
kita satu-satu hitungnya gitu. Jadi kita tidak bisa cross check di periode-periode selanjutnya gitu. Kalau bunga majemuk dia sekali jalan kita bisa tahu bunga itu fluktuatif atau enggak, riset kita benar atau enggak, itu seperti itu. Nah, bunga sederhana dan bunga majemuk ini tidak terlepas dari 3 kategori teman-teman ya, yaitu nilai masa depan. Kenapa nilai masa depan? Ini kita bisa lihat di Desember 31 tahun 2015. Ini kan bunga masa depan, ya, angsuran masa depan, angsuran tahun lalu seberapa sih NPV-nya? Nah, mesti teman-teman tanya, NPV itu apa gitu ya, nilai per value. Lah itu fair-nya berapa? Nilai wajarnya itu berapa? Itu ya, kalau menggunakan misalnya 12% bunganya dengan pinjaman 12 juta. Itu bisa di cross check. Nah, ini penjelasan singkat dari bunga sederhana. Kita tidak akan membahas ini karena sudah cukup saya jelaskan seperti itu karena terlalu simpel. Di sini bunga sederhana itu kita misalkan ada 2 sudut pandang teman-teman di sini ya, dari transaksi bank berupa pinjaman itu gitu ya. Nah, apa yang kita pandang ketika kita menggunakan laporan ini, misalnya ya, kita menggunakan laporan keuangan perbankan, berarti kita posisinya ada di penerima pinjaman gitu. Kalau kita lihat catatan pribadi, misalnya aku sudah bayar berapa sih pinjaman dan di periode ini, itu kita lagi cross check dari segi yang mendapatkan pinjaman, yaitu bank, yaitu yang akan dibahas kali ini. Tapi tugas kemarin yang saya berikan itu adalah segi dari penerima pinjaman atau mendapatkan biaya bunga dari perbankan gitu, bukan yang dari segi yang meminjamkan, karena yang meminjamkan sudah mencatat terlebih dahulu. Nah, misalnya komponen yang harus ada di bunga sederhana ini cukup ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah tingkat bunga tahunan, yang kedua berapa sih nominal pinjaman rupiah yang akan kita gunakan. Pinjaman itu tidak hanya rupiah, dolar ya bisa gitu ya, jadi di luar rupiah pun bisa kita gunakan rumus ini. Tapi kalau kita pinjamnya ke falas, berarti kita mengikuti kurs beli dan kurs jual. Kok bisa seperti itu? Bisa karena rate dari mata uang kita ke mata uang asing itu berbeda. Misalnya ya, ini saya misalkan ketika itunya bukan rupiah, gimana gitu, gimana ya cara ngitung yang nggak rupiah gitu ya. Nah, ini cukup sederhana, P-nya itu tidak rupiah. Misalnya dolar AS aja, nah ini baru hits gitu ya, 1 dolar itu kalau nggak salah sekarang berapa, kita misalkan saja 19.000 ya per dolarnya. Nah, kita pinjam statusnya, pinjam misalnya 12 dolar. Nah, bunga sederhananya itu kita ketahui dulu ya, bunga tetap gitu ya, saya tuliskan tetap itu 12%. Jadi nanti kalau ketika ada kata-kata bunga tetap berarti periode per periode itu sama bunganya. Kalau fluktuatif berarti dia berbeda-beda gitu ya, tergantung tabel yang saya berikan nanti. Tahun pertama 12%, tahun kedua 11%, itu namanya bunga fluktuatif. Nah, ini bunga sederhananya seperti apa? Ya tinggal seperti ini. Misal itu kita sepakat ya,
kita membayarnya menggunakan rupiah. Membayar berarti 12 dolar kali 19.000 ya. Kok bisa 19.000? Tergantung kita, kalau sisi peminjam berarti kita melihatnya di kurs apa? Beli. Kita tukar nih rupiah ke sana, berarti kita beli dolar gitu ya. Kita lihatnya kurs beli. Kali 19, lalu kita kalikan lagi 19% dikali 12 dolar dikali 19.000 lagi. Nah, kalau bingung seperti ini ya, ini perkalian terlalu banyak, kita pakai kurung. Kita terlebih dahulu mengerjakan yang ada di depan supaya tahu jumlah uang yang kita terima untuk dipinjamkan oleh bank ya. Ini 12 dolar kali 19 berapa? Ntar ya, saya buka kalkulator. 12 dikali 19.000, 228.000 ini yang kita terima di kantong kita ya, sudah termasuk terhitung pinjaman. Berarti ini kali 19% dikalikan, tadi kan udah kita tahu bahwa 12 dolar kali 19.000 adalah 228.000 ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti kita tulis dulu 28 ini ya, 19 kali 228 berapa? Berarti kan 0,19 dikali 228 itu ada 43.320. Ini cukup sederhana teman-teman, bunga sederhana seperti ini aja ya. Berarti kita ada 320, 8 ditambah 3 11 6 7 1 2 271.320. ini periode sekarang. Nah, ini cukup sederhana teman-teman untuk yang bunga sederhana. Nah, ini rumusnya ya. Kalau P-nya cuma 1, pinjamannya 1 periode, maka menggunakan rumus P sama dengan P plus P I, P kali I. Nah, tadi udah ini ya, ini untuk 1 periode. Kalau 2 periode gampang saja, ini sudah tahu bunga sederhananya, kita kalikan 2, ini periode keduanya sama dengan 271.320 kali 2, selesai seperti ini. Berarti kita hitung dari belakang 40 ya, 40 6 titik 2 14 5. Nah, ini untuk periode keduanya. Sampai di sini paham penggunaan rumusnya ya. Kita lanjut bahwa bunga sederhana itu bunga yang konsisten setiap tahun, makanya saya di sini menggunakan apa? Bunga tetap ya. Bunga sederhana itu tidak bisa fluktuasi teman-teman, karena periode itu yang dihitung itu ya. Nanti tahun depan beda lagi, bunganya pakai bunga tahun depan. Kalau yang untuk yang bunga majemuk, kita terima data sekarang seperti pegadaian teman-teman. Angsurannya segini Pak Bu, ada periodenya sudah dihitungkan, itu sudah paten segitu teman-teman. Jadi kita juga mengikuti fluktuasi bunga-bunga tahun berikutnya. Nah, kenapa saya contohkan tugasnya ada di time series? Karena
2014 sampai 2024 tidak mungkin suku bunganya itu sama. Nah, itu kenapa tujuannya seperti itu, karena kita akan menggunakan bunga majemuk di tahunan. Triwulan juga bisa kalau ada datanya, tapi kalau triwulan kita tidak menggunakan laporan tahunan atau annual report, tapi trisemester atau triwulan laporan keuangan tuh ada, 6 semester juga ada ya. Tapi umumnya di akuntansi menggunakan annual report untuk bahan evaluasi 1 tahunan. Lalu gimana sih logika pikir dari bunga sederhana yang konsisten? Nah, ini saya tadi sudah memberikan contoh di atas tuh udah logika dari bunga konsisten. Dari segi orang yang meminjam, bukan orang yang meminjamkan atau lembaga yang meminjamkan, tapi individu atau lembaga yang menerima pinjaman. Kita wajib tahu bagaimana cara bekerja pinjaman itu dibayarkan. Lalu untuk 2 PI-nya sudah saya contohkan di atas secara ringkas ya teman-teman. Ini 3 ya. Kalau 3 cukup 3 kali, berarti 3 kali dari bunga sederhana periode 0 itu ya. Itu nanti bisa diaplikasikan. Lalu untuk contoh kegunaan dari atau penggunaan konsisten, ini bunganya 10%. Kita tahu bahwa nilai awal itu merupakan nilai P. Jadi kita menggunakan pada tahun 0 kita belum membayar teman-teman, karena kita hanya menerima uang. Jadi kita melakukan perjanjian dengan pihak bank, aku pinjam segini loh, saya pengen menurunkan dana 25 juta. Nah, masuk ke kantong kita 25 juta sebagai penerima pinjaman, makanya saya catat di sini. Itu ya sebesar yang kita terima. Di sini kebetulan saya menggunakan 10 juta. Jadi di sini kita catat 10 juta, bunga konsistennya belum muncul. Nah, ketika kita ingin membayar di periode selanjutnya baru bunga itu berjalan. Itu teman-teman. Jadi kita di sini nilai awal ya, yang tadi saya ceritakan di sini kita menggunakan periode 0 untuk setiap pembayaran yang akan kita lakukan, ditambah bunga yang konsisten ya, yang dari bunga yang sederhana ini. Yang tidak konsisten bisa, karena kita tahu per periode 31 kita bayar, nanti tahun berikutnya 31 kita bayar, tuh semua sudah menjadi ketentuan. Nah, ini hierarki dari garis waktu yang saya ceritakan. Sebenarnya mirip dengan bunga majemuk, makanya saya akan langsung ke bunga majemuk karena lebih rentang waktunya lebih panjang, tidak hanya 1 tahun. Kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk sama dengan bunga sederhana dari garis waktunya. Kita bisa lihat ya, ada periode 0, periode 1, dan periode waktu 2. Ini maksudnya 2 ya, di sini saya salah nulisnya. Ini tidak lagi menggunakan langsung seperti bunga majemuk yang sederhana ini rumusnya ya. I plus 3P itu enggak, tapi di sini menggunakan P plus P kali I sama dengan P1 plus I. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Waktu 0 itu waktu sekarang, dan waktu permulaan antara periode 1 dan waktu 1. Jadi kita menggunakan PI, P plus 1, A, 1 plus I gitu ya teman-teman. Karena ada waktu sekarang dan waktu permulaan untuk perhitungan. Kalau bunga sederhana tidak ada, karena dia per periode. Nah, ini jauh lebih rumit. Lalu untuk periode waktu kedua, karena sudah 2 kali angsur, maka ini rumusnya 2PI gitu ya, sama dengan P kali 1 plus I kali I. Bunganya double teman-teman, karena setiap waktu karena fluktuasi 12%, 11% itu kita masukkan.
gitu ya. Lalu kalau 3 itu rumusnya beda lagi, 3PI, P plus 3PI karena sudah 3 kali angsur. Kalau di bunga majemuk, sekali kita turun misalnya 31 Desember 2013, kita menerima nih ya 2014 awal yang yaitu waktu 0 itu sudah terhitung untuk memulai mengangsur, teman-teman. Lalu rumus umumnya seperti apa? Rumus umum dari pendapatan bunga, dari bunga majemuk, namanya bunga itu ya kita menerima bunga, teman-teman. Harus wajib mengeluarkan dan membayar bunga tersebut, tidak hanya nominal yang kita pinjam. Nah, ini seperti itu. Ini Fn itu adalah fluktuasi, N itu periode 1 atau periode seterusnya 1 sampai berapa, itu nanti saya jenengan bisa ke N itu berarti F1 itu, F2 itu untuk melakukan perhitungan berapa kali kita angsuran. Nah, rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Berarti kalau seperti ini berarti nanti F2 berarti pinjamannya berapa? Misalnya 12 juta. 1 plus kalau bunganya 12% berarti 0,12 pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari aplikasi FNP1 plus I pangkat N. Nah, ini diketahui kita pinjem 50 juta. Bunganya dia di sini kebetulan ditulis konstan. Karena bunga majemuk itu ada dua alternatif, bunga fluktuasi bisa, bunga tetap juga bisa, dan N-nya adalah 4. Ini berarti kita 4 kali angsur. Nah, ini kita bisa menggunakan seperti rumus ini, itu berarti F1-nya berapa? Fn berarti F angsuran pertama, yaitu periode pertama ya. Jadi kalau 31 Desember 2013 tadi, kita berarti nanti angsuran pertamanya ada di 31 Desember 2014. Nah, ini berarti 1 plus 0,12 pangkat 1 karena baru periode pertama. Lalu seperti apa? Berarti 50 juta kali 1,12 pangkat 1, yaitu sama dengan 56 juta. 56 juta dari mana? Nah, ini 50 dikali 50 juta dikali 1,12, 56 juta. Tapi kalau ingin diurai seperti ini bisa. Jadi bisanya 50 juta plus 50 juta kali 12%, itu sama saja untuk periode 1. Tapi ini manut rumus, jadi kita manut pakemnya, kita nulisnya seperti ini, teman-teman ya. Lalu untuk yang F2 tinggal mengikuti, tapi angsurannya tidak berubah, teman-teman, tidak menggunakan 56 juta, tapi menggunakan 50 juta karena tadi patennya kita kan pokok angsurannya, pokok yang sudah kita terima dari bank ada 50 juta, selamanya kita menggunakan 50 juta itu. Jadi kita pangkatkan 2, berarti kan di sini adalah 1,12 pangkat 2, berarti kita nulisnya adalah 1,12 kali 1,12 itu ketemunya adalah 1,2544, baru kita kalikan 50 juta. Ada 62.720. Ini saya jabarkan aja, teman-teman ya. Jadi bisa dipelajari nanti video saya, silahkan. Nih. 50 juta dikali pangkatnya kita urai 1,12 kali 1,12. Ini berapa sih gitu ya.
Tadi sudah saya ini, berarti ada 50 juta. Dikali berapa tadi? 1, 2, 5, 25, 144 ya. Iya, teman-teman, untuk yang tanpa tabel. Kalau tabel lebih enak lagi, nulisnya langsung hasil angkanya. Misalnya bunganya 6 juta. Kenapa 6 juta? Itu ada tambah 6 juta dari 50 juta. Lalu 62.720, angsurannya 50, berarti kita bunganya 12.720 gitu. Itu ya teman-teman, ini berlaku sampai F4. Nanti bisa mengerjakan seperti ini, contoh di F2. Kita lanjutkan, ini sampai F4. F4 adalah kita jabarkan juga. Kalau pangkatnya 3 berarti 1,12 kali 1,12 kali 1,12, baru kita kalikan dengan 50, hasilnya 70.246.246.000. Lalu untuk yang F4, karena pangkatnya 4 berarti 1,12 nya kita jabarkan, 1,12 kali 1,12 kali 1,12 kali 1,12 kali 50 juta, hasilnya adalah 78.968. Nah, untuk penguraiannya seperti ini. Yang tadi saya bilang bahwa nilai awal akan tetap menjadi nilai awal, teman-teman, ya, tidak berubah di tahun 1 ataupun tahun 2 maupun tahun keempat. Maka kita tahu gitu ya teman-teman, untuk arus kas yang kita catat di dalam perbankan ada seperti ini gitu. Ada yang belum paham? Yang kalau belum, kita bisa diskusi di WA group. Sementara ini maaf belum bisa offline ya kelasnya. Lalu untuk nilai masa sekarang itu sama, nilai masa sekarang tadi bunga majemuk ikut. Nah, kita tambah nih, di sini ada dari anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas di sini adalah serangkaian pembayaran yang dibayarkan secara berkala seperti KPR. Sama teman-teman ya, anuitas itu seperti KPR dan investasi obligasi di pemerintah itu juga sama. Tujuannya adalah pembiayaan ya, pinjaman, sama saja. Kita di masa sekarang dan di masa selanjutnya ada anuitas. Nah, rumus-rumus yang akan digunakan dari nilai sekarang itu berbeda dari bunga majemuk yang kita gunakan per periode, tapi waktunya lama. Ini kita nilai sekarang yaitu kita menggunakan data 2014 sampai 2024, yang kita gunakan adalah nilai sekarang yaitu 2024. Rumusnya adalah frekuensinya adalah sama, Fn sama dengan P plus 1 plus I per M pangkat N. Nah, ini maksudnya seperti apa? Tingkat suku bunga periodik ini kita konversikan menjadi jumlah beberapa periode, teman-teman. Makanya 1 plus I plus M. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, frekuensinya berapa? Kalau kita 1 tahun 1 kali berarti M-nya 1. Kalau kita menggunakan laporan keuangan misalnya ya, kita meminjam 2 kali berarti bank akan mencatat 2 kali. Kita bisa menggunakan laporan per semester, itu bisa untuk menggunakan nilai masa sekarang dari bunga majemuk ini. Kalau kita
di laporan keuangannya hanya tahunan, maka kita menggunakan bunga majemuk tahunan yang ada di slide sebelumnya ya. Itu ini nanti kemarin saya ada yang tanya ya, yang di WA group bahwa Bu, ini kok bunganya ada 4 periode. Saya inginkan semuanya dijumlah gitu ya, karena saya ingin menggunakan bunga majemuk yang tahunan ya. Kalau di sana ada 4 misalnya bunganya 12%, 11%, Anda bisa kalau menggunakan itu 4 kali, berarti kalau periodenya hanya semesteran, berarti dijumlah 22, berarti 12 plus 11, 10 plus 9 kayak gitu. Itu untuk M-nya diangsur 2 kali. Tapi kalau bunganya ada 4, berarti angsurannya ada 4 kali, berarti 4 M-nya adalah 4 gitu ya teman-teman. Nah, ini tingkat suku bunga periodik itu ada tingkat bunga suku bunga tahunan per frekuensi pembayaran bunga per tahun. Nah, 1 tahun kalau ada 4, berarti M-nya 4. Kalau kemarin saya minta dijumlah 4-4-nya karena memang M-nya saya minta tahunan. Ada yang juga alternatif bahwa yang kita gunakan di 31 Desember 2024 akhir gitu ya, berarti 31 Desember itu ada kemarin. Itu karena saya ingin M-nya hanya 1, makanya menggunakan bunga periode yang bunga majemuk maksud saya ada yang di slide sebelumnya. Kalau yang ini bisa saja kita menggunakan nilai sekarang. Nah, untuk nilai sekarang seperti ini tidak ada bedanya teman-teman, hanya berapa sih kalinya gitu. Kalau di sini di contoh slide ini tuh 4, berarti kita akan menggunakan kuartal ya. Kuartal tuh artinya 4 kali kita bayar. Kalau semester berarti per 2 periode, yaitu per 6 bulan sekali kita bayar. Kalau bulanan itu menggunakan bunga sederhana teman-teman, yang tadi saya contohkan, 1 kali bayar selesai, 1 kali bayar selesai, itu bisa menggunakan bunga sederhana. Bunga harian juga sama, bunga ini juga bisa digunakan untuk bunga sederhana. Tapi kalau kita menggunakan laporan tahunan, berarti kalau pengen tahu bunga harian kita bagi 365. Tapi kalau datanya harian, kita ingin tahu tahunannya berapa, harian berarti ke tahunan kita kali 365 gitu. Kenapa 365? Anda hitung sendiri berapa 12 bulan harinya itu ada berapa. Nanti totalnya 365. Nah, ini untuk contoh dari kuartalan ya, pembayaran bunga majemuk kuartalan. Kita lihat ini juga ya, ini kuartalan teman-teman karena 4 ya. Ini kalau ini yang semester tadi saya tuh, berarti kita acuannya ada di M. Kalau M-nya 2 semester, kalau M-nya di sini 4 kuartalan. Kalau bulanan misalnya ditulis 12 itu artinya bulanan. Kalau harian berarti M-nya 365. Karena kita tahunan guys ya di sini untuk perhitungannya. Bisa Anda lihat seperti ini. Ya, ini untuk contoh yang harian, Anda bisa lihat 365 ya, ini kita kalikan. Kalau seperti ini tidak perlu dijajar teman-teman, 1 plus 0,0003 kali 1460 itu pangkat 1460, langsung aja di kalkulator ditulisnya adalah pangkat sekalian. Kan di sana kan ada X2 kan. Nah, itu nanti bisa digunakan teman-teman. Itu di situ kalau kalkulatornya X pangkat M. Nah, itu kalau itu bisa digunakan. Kalau di kalkulator laptop atau komputer tidak bisa. Itu harus
HP-nya yang canggih bisa, kalkulator manual juga bisa, itu digunakan, nggak usah dijejer sampai 1460, langsung saja 1,00033 pangkat 1460, itu hasilnya seperti itu, 1,615947. Kita kalikan lagi ke 50 juta, hasilnya 80.797.346,01. Ini untuk bunga majemuk, ini nanti saya kirim Excelnya ya, yang ini nanti bisa dimasukkan hasil data collecting kemarin, lalu dari Excel itu nanti jenengan copy ke bab 3 hasilnya seperti apa setelah data collecting. Jadi bab 1 isinya adalah profil perusahaan yang Anda gunakan, lalu bab 2-nya adalah collecting data kemarin, data dana cadangan, bunga pendapatan bunga tahunan, lalu berapa pinjamannya. Untuk yang ketiga, bab 3 adalah hasil perhitungan Excel jenengan. Jadi nanti 2014 itu gimana sih rumusnya, jangan deskripsikan di bawah tabel itu ya. Jadi copy paste dari Excel, tapi rumus harus dan wajib dicantumkan di laporan tersebut di bab 3. Nanti dikumpulin di meja saya ya, itu teman-teman. Lalu untuk yang bunga majemuk dari nilai sekarang ini bisa digunakan seperti ini. Tabel yang hasil ringkasan dari penjumlahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini yang kita, misalnya yang diminta adalah harian, berarti kita nilai awalnya menggunakan nilai harian. Nilai harian di sini adalah 80.794.347. Nah, ini 1 ya, periode 1. Kalau ada periode 2 berarti ini tidak 4 N-nya. Berarti kali 2 berarti 8 gitu ya. Itu untuk periode kedua karena angsurannya 4 kali setahun. Gitu teman-teman. Paham sampai sini? Nanti kita diskusi untuk materi ini. Kita langsung ke nilai masa depan anuitas. Nah, nilai masa depan anuitas itu beda rumusnya dengan bunga majemuk tadi. FN N pangkat N kali M ya. Ini kalau dari anuitas itu adalah SN sama dengan 1 plus 1I plus 1I pangkat 2 sampai periode yang ditentukan. Ini saya kenapa tidak menggunakan ini, karena terlalu panjang nanti laporannya yang Anda bikin ya. Itu ya teman-teman ya, karena periode waktunya 10 tahun, nanti pangkatnya ada 10, N1 pangkat 2, N1 pangkat 3, N1 pangkat 4, sampai N1 pangkat 10 gitu. Nah, ini untuk SN dari anuitas. Rumus geometrinya sama dengan SN tadi, tapi persamaannya kita bisa sederhanakan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti itu karena ya ini kita ambil dari 1 plus I N min 1 per I-nya di sini teman-teman. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk deposito, obligasi, itu bisa menggunakan geometri ini ya. Sama datanya menggunakan bunga, pinjaman, dana cadangan bisa itu. Jadi ini N-nya berapa? Kalau mengasurnya 1 kali berarti S1 N plus bunga, 1 plus bunga. Bunganya kalau 15% ya 0,15% pangkat 1 min 1 per 0,15%, sama dengan I yang ada di atas, itu sampai 10 periode. Itu teman-teman. Nah, untuk contohnya Anda bisa lihat di sini ya.
Kita rank dulu ya. Ini berarti 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15, ini 3 kali ya, dikali 1,15 dikali 1,15. Ini hasilnya adalah 2,01113. Nah, diminuskan 1 dibagi 0,15. Jadi ada 6,74238,125. Nah, kita kalikan, ini bukan 6 juta ya, tapi 6, berarti kali 6 juta. Di sini adalah 40,454. Ini untuk periode kelima. Kalau periode papat gimana gitu ya? Kalau periodenya 4 ya tinggal diganti. Nih. N-nya 4. SN-nya berarti 4. Kita pangkatkan 4 di sini. Nah, ini berapa? Kita hitung dulu. 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15. Di sini 1,74. Saya tulis tes. Ini kali 6 juta berapa? Kali 6 juta. 10 juta 494 ya, 10 juta. Kalau besok belum punya kalkulator bisa beli ya. Untuk kalau diberi kesempatan offline bisa digunakan nanti. Ya, ini untuk SN-nya. Periodenya tinggal diganti aja. Kalau I-nya yang ganti gimana ya, hanya tinggal ganti I-nya aja. I-nya 12 yang ikut 12, berarti nanti ngitungnya 1,15 dipangkatkan 4. Itu teman-teman ya. Nah, ini untuk garis waktunya dijabarkan ya satu-satu. Kenapa seperti ini? Bisa saja karena kalau di periode 0 ya 2009 ini kita dari bawah teman-teman, jadi kita angsurannya sudah 0 di 2010. Jadi ini posisinya kalau anuitas itu posisi dari banknya yang mencatat teman-teman ya. Jadi dari belakang, orang main belakang tapi dari belakang itu ya teman-teman ya. Ini untuk slide 36. Ini tinggal merekap nilai awalnya 6 juta, kita tulis 6 juta teman-teman. Konsisten aja 6 juta, 6 juta, 6 juta sama 5 periode. Bunganya berapa? Bunganya adalah sisa dari total yang kita ada di rumus. Misalnya 10 juta kita kurangkan 6 juta, itu berarti bunganya ada 4 juta. Itu seperti itu. Nanti jangan kaget ketika UTS atau UAS atau tugas yang lain saya memberikan tabel, jadi Anda mencari satu-satu dari rumus itu baru masukkan ke tabel. Itu ya teman-teman. Nih, dana cadangan. Dana cadangan itu apa? Ya, sebagian besar organisasi mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau hutang lain, itu ya, hutang lainnya. Nek di sini saya bahas poin 1 dulu. Kalau di sini banknya ada disimpan di bank lain misalnya dari nasabah bayar pinjaman, itu transfer bisa enggak? Yoris bisa enggak? Bisa, tergantung. Misalnya saya punyanya itu Mandiri, saya nggak punya CIMB
padahal dia pinjamnya di CIMB. Itu bisa teman-teman, kita transfer ke CIMB atau CS-nya menyediakan Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi dari nasabah tersebut. Konsekuensinya apa? Kalau nasabahnya Mandiri, pas CS-nya ada Mandiri, berarti kita tidak ada biaya admin. Nah, biaya admin itu juga yang nanggung adalah si penerima dana pinjaman. Nah, dana cadangan di situ kalau kita simpan, misalnya kita dananya di perusahaan, kita simpan di bank lain. Nah, itu termasuk dana cadangan, teman-teman. Ada juga yang bentuknya adalah kita simpan di brankas, misalnya 1.000 atau 2.000 atau 3.000. Itu bisa juga, itu juga dana cadangan. Makanya kemarin pas waktu tugas itu, kalau ada simpanan di bank lain, dana yang dicadangkan di bank lain atau disimpan di brankas, itu jenengan total, Anda total itu termasuk dana total cadangan di periode tersebut. Misalnya kalau 2014 berarti Anda cari 31 Desember 2014 untuk dana cadangan tersebut. Itu untuk masuk dana cadangan akhir tahun dan awal tahun 2014. Akhir tahun 2013 menjadi awal 2014, akhir tahun 2014 menjadi awal 2015. Poin kedua adalah mesti bentuknya itu adalah uang cash yang dicadangkan. Jadi kalau ada biaya darurat, misalnya Anda punya tabungan, itu namanya dana cadangan, teman-teman. Nah, itu sama aja, dia tapi bisa Anda catat dana cadangan Anda tahunan berapa, bulanan berapa, ini tergantung kemampuan Anda. Gitu ya. Beda dengan pinjaman. Pinjaman itu adalah sesuai kebutuhan, kalau dana cadangan adalah sesuai kemampuan. Misalnya gaji Anda misalnya atau pemasukan Anda itu 200.000, jenengan pengen dana cadangannya 50 sesuai kemampuan, monggo, bisa, silahkan. Itu nanti kalau sesuai kebutuhan berarti Anda punya 200.000, aku kurang berapa sih untuk misalnya makan, untuk biaya sekolah atau biaya apa, itu Anda bisa kalkulasi. Misalnya biaya sekolah orang 20 juta berarti kurangnya adalah 18.800.000. Itu wajib Anda sediakan melalui pinjaman. Kalau dana cadangan, kalau dananya ada misalnya 18.800.000 berarti ya sesuai kemampuan itu. Kalau enggak ya berarti alternatifnya pinjaman. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran uang hutang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Ya kan, sesuai kemampuan dan sesuai kesepakatan. Selama Anda ada dana, berarti Anda bisa menggunakan dana cadangan. Kalau dana Anda minus, Anda berarti alternatifnya bisa ke pinjaman dan menggunakan rumus bunga majemuk yang telah saya terangkan di atas untuk menggali seberapa sih kemampuan Anda untuk mengangsur per periode dari pinjaman yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan. Nah, ini untuk yang dana cadangan bisa menggunakan yang sederhana. Bedanya yang kiri dan yang kanan apa? Kalau yang kiri ini hitungan mundur yang tadi saya dari sisi bank, dari anuitas ya, dari sisi bank yang mencatat. Yang kanan P sama dengan S kali I per 1 I N pangkat N min 1, itu periode sedang berjalan. Anda menggunakan yang kanan dari layar, teman-teman. Paham sampai sini? Lalu kita masukkan rumus saja, teman-teman. Ini keterangan, Anda bisa baca sendiri. SN itu jumlah nilai masa depan, ya. Kenapa kita bahas masa depan lawang dana cadangan? Kita nabung sekarang, periode yang masa depan kalau nggak ada tambah ya 50.000 terus. Kalau tambah lagi 50 berarti periode selanjutnya 100.000, seperti itu dana cadangan. P itu apa? Jumlah pembayaran per periode sesuai kemampuan, sesuai kesepakatan. Itu ya teman-teman. I adalah tingkat bunga per tahun.
Kenapa ada bunga? Anda nabung ada bunga kan? Nah, itu bunga yang dikasih bank. Itu bukan karena pinjaman, tapi memang perputaran dari bank tersebut mengelola keuangan Anda. Dikelolanya bentuknya apa? Macam-macam. Ada yang ke kredit nasabah lain yang membutuhkan, ada yang dari investasi kayak di anuitas tadi, ke obligasi pemerintah. Bank itu juga main ke sana teman-teman. Jadi penggalangan dana-dana dari kalian itu bisa dikelola ke obligasi negara. Kalau tidak alergi dengan bank. Tapi kenyataannya kemarin saya sempat cari teman-teman, saya selingan dulu ya. Kemarin ada ya, saya menyarankan kalau pengen berkembang ya harus ikut sistem gitu ya, sistem keuangan yang ada di Indonesia. Kalau tidak ingin berkembang, silakan Anda menggalang dana pribadi terus menerus gitu ya, tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini sebatas selingannya itu ada beberapa curhatan yang ada di masyarakat. Tapi resikonya apa? Kalau kita ke pemerintah, resikonya nol teman-teman, karena di sana sudah ada perjanjian juga. Kalau kita pinjamkan ke orang lain, itu belum tentu balik dananya. Karena apa? Ya tadi sesuai kita pelajari, kalau dia minus ya dia utang terus, kalau dia nggak minus berarti ada dana cadangan. Itu hati-hati ketika kita menurunkan atau dalam posisi ini kita sebagai yang meminjamkan. Itu ya teman-teman. Nah, ini dana cadangan, Anda bisa mengotak-atiknya ya, tadi sudah saya terangkan. Ini sama bunganya ya. Ini sama dengan yang bunga majemuk tadi. Lalu di sini ada nilai masa depan dari anuitas, sama tadi sudah saya bicarakan. Tapi rumusnya ini berbeda kok. AN kan ini cuma simbol, ya kan? A ya sama dengan ini SN, aslinya SN. N itu apa? N ya ada periode kita bayar, periode kita cadangkan, seperti itu. Nek pengen dana cadangan berarti 50 juta, berapa 10 tahun berarti A10. 1 plus I-nya adalah bunga yang ditetapkan oleh bank karena kita menyimpan ke bank dana cadangannya. Kalau tidak ada bank, makanya I-nya tidak butuh, langsung saja 1 min 1 pangkat min 10. Pernya tidak usah, langsung saja itu teman-teman. Kalau kita menggunakan jasa bank berarti kita ada I-nya. I adalah bunga periode yang ditentukan oleh bank, misalnya 15%, kita tulis 0,15 pangkat min 10. Kenapa min 10? Karena posisinya kita terbalik gitu ya. Kalau dari segi dana cadangan, kita nabung, bukan kita nurunkan, kita bayar, tapi kita nabung. Nah, itu bisa menggunakan min 10. Karena sudah janji, berdasarkan kesepakatan kita minuskan. Kalau pinjaman itu bunganya nambah. Tapi kalau ini enggak, bunganya nambah tapi periodenya juga tidak nambah. Tapi berkurang karena berdasarkan kemampuan. Itu. Ini lebih enteng kalau kita menggunakan dana cadangan. Minus 10. Jadi kita nabung 50, tapi kan tabungan kita bertambah. Kalau pinjaman kan enggak, periodenya nambah, bunganya nambah, angsurannya kita nambah. Itu teman-teman. Ini ya cicilan tadi sudah saya itu dana cadangan 50 itu bisa. Itu namanya nyicil. Jadi yang kita cicil kalau berdasarkan bunga majemuk itu adalah di sini. Kita ngangsur pas pinjaman pokoknya berapa, kita tambah bunga. Kalau yang di dana cadangan kita dapat bunga, tapi uang angsuran kita, nominal kita tetap 50. Kalau ini kan fluktuatif kalau yang bunga
pinjaman yang majemuk maupun sederhana. Kita masuk NPV teman-teman. Nah, perpetuous NPV ini sering digunakan deskripsi karena terlalu mudah bagi saya ya. Ini karena fair value-nya berapa sih gitu ya. Nilai wajar pinjaman berapa sih, itu sudah kita ketahui sebelumnya di bunga majemuk dan bunga sederhana. Ini ada contoh ya, berapakah nilai sekarang dari perpetuitas atau NPV sebesar 100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga 8%. Langsung saja 100.000 di per 0,08. Wajar nggak sih kita ngangsur 12 juta? Wajar nggak sih kita ngangsur 50 juta? Itu berdasarkan dari nominal yang kita bayarkan terlebih dahulu dengan bunganya. Ini kita 100.000 dibagi 0,08. Oke. Setuju sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini paling mudah itu. Jadi datanya hanya berapa sih perpetuitas. Nah, perpetuitas ini kalau di laporan keuangan ada di mana? Aset ya teman-teman. Nah, ini di sini nilai perpetuitas itu kan tadi kan pendapatan kita berasal dari investasi atau obligasi negara kan ya. Itu berarti di pendapatan investasi. Kalau di neraca kita boleh menggunakan di modal investasi. Jangan di modal pinjaman. Kalau modal pinjaman tuh kita wajib menggunakan bunga majemuk. Modal sendiri itu masuknya dana cadangan. Kalau modal pinjaman itu dana cadangan tapi semi dengan bunga majemuk. Jadi nanti jenengan atau Anda ini semua ngitungnya 2 kali berapa dana cadangan yang kita miliki, angsuran yang ditetapkan berapa, kita kurangi dana cadangan itu, kita yang berapa yang harus dibayar itu baru ketemu teman-teman. Kalau ingin investasi aja, kita bisa melirik di laporan laba rugi. Nah, perusahaan itu tidak hanya satu pendapatannya, tidak hanya dari penjualan, ada dari investasi, ada dari pendapatan operasional, ada dari pendapatan konsinyasi. Itu kalau di bisnis seperti itu. Kalau di laporan keuangan perusahaan biasa non profit atau yang privat gitu ya, atau yang biasa tidak perdagangan, itu hanya ada 2, pendapatan penjualan dan pendapatan investasi. Nah, itu ada di sana di laporan laba rugi ya, untuk NPV teman-teman. Ini rumusnya hampir sama kok. Inom itu ya tetap aja gitu ya. Inomnya udah diketahui tadi NPV-nya berapa gitu. Tingkat nominal bunganya sudah diketahui juga. Biasanya kalau seperti ini kita menggunakan per periode teman-teman. Kalau di sana ada 12%, tadi kalau di laporan keuangannya ada 4, berarti inomnya ada 4 juga. Kita hitungnya 4 kali gitu. Berarti di sini M-nya di sini kan 12 periode ya, berarti di sana ada 4, berarti 4 kali 1. M-nya 4, berarti minus 1. Seperti itu. Kalau per periode seperti bunga sederhana per bulan kita ya ber-12 kali 12, M-nya 12. Kalau per sehari berarti M-nya 365 kali 1. Kalau kuartal berarti 4 kali 1. Kalau per semester 2 kali 1. Kalau laporan tahunan 1 kali 1. Seperti itu ya. Itu seperti itu bisa dimengerti. Nanti kita bahas. Ini untuk faktor luar ya. Ini MPC ini jarang digunakan. Apa sih MPC? Itu majemuk
per kos. Nah, majemuk per kos itu ya berarti bunga majemuk tadi kita kalikan namanya juga resiko gitu ya. Ini di materi ekonomi makro. Ekonomi makro di sana ada tentang resiko untuk investasi, resiko untuk saving, itu bisa kita kalikan. Nah, biasanya yang mencatat ini adalah bank. Itu ya. Itu yang ditanyakan. Nah, ini Excelnya belum saya tulis, belum saya buat ya. Nanti ini saya akan buat. Ini sudah saya buka sebenarnya, tapi baru mau tak bikin ini. Oh iya, jangan lupa nanti untuk tugas pengumpulan data bank itu ada 2, Anda kumpulkan hard copy ya, Excel Anda print ya, lalu kirim ke WA group. Itu WA grupnya nanti dinwinrar satu kelas, nanti bisa di forward di WA. Saya tunggu untuk sampai minggu depan, karena sampai hari ini baru yang mengumpulkan laporan mentah, laporan sebelum Excel masuk itu hanya 1 orang. Nanti saya tunggu gitu ya teman-teman. Ya, terima kasih. Cukup materi hari ini. Nanti bisa diskusi dan bisa saya share juga link YouTube-nya untuk dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.